Biasanya kalau misalkan anaknya itu pemalu, gak pede, penakut, itu orang tua ngwepangin anaknya ke Kuan Yu. Tahu sendiri kan, Kuan Yu terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani. Kelihatannya Intan juga perlu nih dikwepangin ke Kuan Yu supaya Intan gak pemalu kayak sekarang ini. Aja nih hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel ini bisa menghasilkan gambar dan suara yang lebih bagus lagi, teman-teman bisa dukung Intan via Saweria. Linknya Intan taruh di description box di bawah ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Juga kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, ataupun challenge juga bisa disampaikan via Saweria. Next video Intan baca semua pesan yang masuk via Saweria. Okay, let's start! Beberapa dari kalian pasti tidak asing dengan istilah kue pang yang bahasa Mandarinnya adalah wo fang atau pengangkatan anak alias adopsi. Mestinya kue pang itu arti harafiahnya itu ya adopsi yang bener-bener adopsi. Kayak Brad Pitt dan Angelina Jolie itu yang ngambil anak dari Afrika, dari Asia, terus anaknya itu diurus, dirawat, dibiayai, tinggal bersama-sama dengan dia, disekolahkan, pokok diperlakukan kayak anak sendiri. Mestinya harafiahnya itu kayak gitu. Kenapa sih Brad Pitt dan Angelina Jolie itu kok melakukan hal itu? Ya karena dia kepengen nolong anak itu supaya punya masa depan yang lebih baik. Enak tuh yang jadi anaknya, sudah langsung auto sultan. Jenis kue pang itu bermacam-macam. Kue pang jenis pertama itu yang kayak Angelina Jolie dan Brad Pitt itu. Jadi anak asuhnya itu tinggal bersama dia dan dihidupi oleh dia. Kue pang yang kedua, anaknya dibiayai tapi si anak tinggal sama orang tua kandungnya. Ini biasanya kejadiannya kalau orang tua kandungnya itu miskin, nggak bisa nyekolahin anaknya. Maka yaitu orang tua asuh itu nolong dengan ngebiayain biaya sekolah. Tapi keseharian anaknya itu tetap sama orang tua kandung. Nah, itu yang jenis kedua. Yang jenis ketiga yang bakal Intan bahas hari ini adalah jenis kue pang, di mana anak diadopsi tapi anak tetap tinggal dan dibesarkan, dibiayai sama orang tua kandungnya. Lah terus apa gunanya Cik Intan ngangkat anak? Banyak guys sebabnya. Soalnya zaman dulu itu kan jarang nih ya orang yang mikir pakai logika itu kan jarang. Dan mereka itu masih percaya sama hal-hal gaib. Penyebab pertama kue pang adalah ketidakcocokan shio antara orang tua dan anak. Shio itu apa Cik Intan? Shio itu zodiaknya Tiongkok yang dilambangkan dalam 12 binatang. Kalau zaman sekarang kamu kelahiran tahun berapa? Tahun 1900 sekian, tahun 2000. Kalau zaman dulu, oh aku kelahiran tahun ayam, tahun sapi, tahun naga. Dan tiap shio itu ada 5 elemen unsur, kayu, logam, tanah, air, api. Dipercaya masing-masing shio itu ada hitungan cocok tidaknya. Misalkan ya shio macan. Shio macan ini cocoknya sama shio kerbau. Tapi shio macan tidak cocok dengan shio ular, shio macan itu tidak cocok. Ketidakcocokan shio ini istilahnya jiong. Bukan cuma sekedar shio ya guys ya, unsur juga dilihat untuk melihat kecocokannya. Misalkan tadi Intan bilang kalau shio macan itu nggak cocok sama shio macan. Belum tentu kalau shio-nya macan api itu cocok sama macan air. Untuk yang ngerti cocok enggaknya gini, itu yang lebih ngerti itu suhu. Ahli feng shui itu juga lebih ngerti. Yang Intan tahu tidak ada shio yang cocok sama semua shio dan tidak ada shio yang tidak cocok sama semua shio. Jadi masing-masing shio itu pasti ada cocok sama shio ini, jiong sama shio ini. Karena kepercayaan inilah dipercayai kalau orang tua dan anak itu shio-nya itu jiong, untuk kedepannya bakal banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Efeknya banyak ya, misalkan perusahaannya bangkrut, si anak sakit-sakitan, anaknya juga nakal banget.
Nah, satu-satunya cara untuk menghindari jongshyo antara orang tua dan anak ini ya dengan nyarikan orang tua asuh buat si anak. Yang sionya itu meskipun nggak cocok loh ya, at least lah nggak jong atau netral itu udah apa-apa. Nah, masalahnya normalnya orang tua itu kan sayang tuh ya sama anaknya. Masih pengen ngebesarin anaknya, masih pengen ngerawat anaknya. Tapi di sisi lain dia nggak mau masa depan anaknya itu hancur gara-gara sionya itu jong. Nah, muncullah tradisi kue pang. Biasanya kue pang itu diadopsi oleh paman atau keluarga dekat. Setelah upacara selesai, biasanya si anak manggil orang tua angkatnya itu papa mama, tapi manggil orang tua kandungnya itu paman dan bibi. Si anak tetap tinggal dengan orang tua kandungnya, tetap dirawat, dibiayai sama orang tua kandungnya. Yang berbeda cuman panggilannya aja, sebutannya aja, lifestyle-nya tidak berubah. Penyebab kedua terjadinya kue pang itu kalau si anak itu sakit-sakitan. Loh, dilihat dari unsur kok ya nggak jong, tapi kok si anak sakit-sakitan. Zaman dulu guys, kemampuan medis itu masih sangat terbatas, nggak bisa check up, nggak ada PCR juga. Lalu orang tua itu wis mulai mikir yang aneh-aneh. Wah, mungkin ada unsur lain nih, mungkin anak ini diganggu oleh roh halus, mikirnya kayak gitu. Hingga si anak itu akhirnya kalau kejadiannya kayak gini nih ya, dikuepangkan dengan Dewi Laut Macopo. Dewi Laut Macopo ini piawai banget dalam membasmi roh jahat. Loh, kok bisa Cek Intan dikuepangkan sama dewa-dewi? Bisa, nonton video ini sampai habis, nanti tak jelasin. Penyebab ketiga kuepang bisa jadi untuk mancing keturunan. Pasangan mana sih yang setelah married gak pengen punya anak? Kok ya merit sudah lama, berusaha juga sudah tiap hari, kok belum dikasih-kasih juga? Zaman dulu nggak ada USG, dipercayai dengan kue pang ini bisa mancing keturunan. Entah itu adopsi beneran kayak yang dilakukan Brad Pitt sama Angelina Jolie atau kue pang yang sekedar nama. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kasusnya si anak ini mulai bandel, kira-kira umur 5 tahun. Wah, anak ini bandelnya ini nggak ketulungan. Dikasih tahu nggak mau nurut. Lalu orang tua ya wis mikir aneh-aneh. Wah, ini jangan-jangan jong ini. Akhirnya ya udah dikuepang supaya nurut. Tadi Cek Intan bilang dikuepangkan sama dewa-dewi itu gimana itu? Jadi kasusnya nih ada orang tua asuh ngangkat anak asuh. Nggak lama setelah itu orang tua asuh itu bangkrut. Nah, orang tua asuhnya langsung suudzon, jangan-jangan nih anak pembawa sial. Nah, orang tua kandung dari anak itu kan ya nggak terima dong anaknya dituduh macam-macam seperti itu. Karena hal inilah akhirnya banyak orang tua memutuskan untuk mengkuepangkan anaknya kepada dewa-dewi. Cari aman aja supaya nggak dituduh macam-macam. Itu alasan pertama. Alasan kedua, supaya dia diperhatikan oleh dewa-dewi. Contoh diperhatikan dewa-dewi itu kayak gimana Cek Intan? Misalkan ada anaknya ini itu sakitnya itu sakit level akut, sudah mendekati nyawa gitu ya. Orang tua tentu dengan seizin suhu yang bersangkutan itu biasanya mengkuepangkan si anak dengan dewa pencabut nyawa Ucangkwe. Loh, kok tambah dikuepangkan sama dewa pencabut nyawa Cek Intan? Soalnya orang tua itu berpikir sekejam-kejamnya macan dia nggak akan makan anaknya sendiri. Orang tua kandung berharap dengan memilih Ucangkwe ini sebagai orang tua asuh dari anaknya akan panjang umur karena Ucangkwe nggak akan tega untuk nyabut nyawa anaknya sendiri. Juga kalau kepengen anaknya itu pinter dikuepangkan dengan dewa Wencang Ticun yang terkenal dengan kepinterannya. Kalau gitu dikuepangkan sama Albert Einstein bisa Cek Intan. Soalnya Albert Einstein kan ikonik banget tuh pinternya. Ya nggak bisa dong, Albert Einstein kan bukan dewa. Kalau sama siapa saja bisa Bambang Hartono punya banyak anak angkat di mana-mana. Soalnya orang tua ya kepengen nasib anaknya itu sama kayak Bambang Hartono.
Biasanya kalau misalkan anaknya itu pemalu, gak pede, penakut, itu orang tua ngwepangin anaknya ke Kuan Yu. Tahu sendiri kan, Kuan Yu terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani. Intan pernah bahas tuh Kuan Yu, 8 video sendiri. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kelihatannya Intan juga perlu nih dikwepangin ke Kuan Yu, supaya Intan gak pemalu kayak sekarang ini. Upacara kuepang itu kebanyakan dilakukan di rumah sendiri. Kebanyakan ya, tidak menutup kemungkinan dilakukan di kelenteng juga bisa. Ya, biasanya orang-orang nyiapin meja yang dikasih hio, lilin, dan perlengkapan sembahyang lainnya. Melakukan sembahyang sebentar, ya sudah selesai. Biasanya ada juga yang manggil suhu untuk mendampingi upacara kuepang itu. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang kuepang. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.